Di sebuah pelosok Jawa Tengah, ada sebuah rel kereta tua yang sudah tidak lagi digunakan. Rel itu membentang dari stasiun kecil bernama Stasiun Sumberjati ke arah hutan belantara yang kini dijuluki warga sebagai hutan Melayu. Dulu, jalur itu aktif di era penjajahan Belanda, digunakan untuk mengangkut hasil bumi dan katanya juga untuk mengangkut tumbal manusia yang dipersembahkan dalam ritual rahasia. Kini, rel itu mati, tertutup semak belukar, dilupakan waktu. Tapi ada satu gerbong tua yang masih tersisa, teronggok tak jauh dari rel terakhir sebelum masuk ke hutan. Warga sekitar menyebutnya Gerbong Setan. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, gerbong itu akan berguncang sendiri, meski tidak ada yang menyentuhnya. Kadang terdengar suara tangisan perempuan dari dalam, atau suara lonceng kecil seperti dari kereta zaman dulu. Warga percaya bahwa gerbong itu dihuni oleh arwah-arwah penasaran, korban masa lalu yang tak pernah sampai ke tujuan terakhir mereka. Suatu hari, 5 mahasiswa dari Yogyakarta memutuskan untuk melakukan eksplorasi ke lokasi tersebut. Mereka adalah Arga, Tika, Reza, Wulan, dan Fajar. Mereka tergabung dalam komunitas YouTube bertema Urban Legend dan ingin membuktikan apakah cerita tentang gerbong setan hanyalah mitos atau benar-benar nyata. Kita rekam, bikin votage malam hari. Kalau beruntung, bisa dapat penampakan. Channel kita pasti meledak, ucap Arga semangat sambil menyiapkan kamera dan mikrofon. Meski warga sekitar sudah memperingatkan agar tidak berlama-lama di sekitar gerbong, apalagi menjelang malam, mereka tetap nekat. Bahkan Pak Larto, seorang kakek penjaga stasiun tua yang tinggal tak jauh dari lokasi, sempat memberi peringatan keras. Gerbong kui dudu mung barang rongsokan, le. Ana nyawane, sing mlebu ngerasa kakek dewe. Ora kabeh iye sometu. Namun, seperti biasa, peringatan itu dianggap sebagai bumbu cerita saja. Mereka tiba di lokasi menjelang sore. Saat matahari mulai tenggelam, mereka mulai melakukan syuting. Gerbong tua itu tampak kusam, catnya mengelupas, dan besinya berkarat. Namun anehnya, pintu gerbong masih tertutup rapat, seperti dijaga oleh sesuatu. Wulan yang merasa sensitif dengan hal gaib, mulai merasa tidak nyaman. Kalian nggak ngerasa aneh ya? Udara di sini berat banget, gumamnya. Fajar, yang skeptis, hanya tertawa. Aneh karena kamu takut, Wulan. Sudah biasa kok kayak gini. Hutan, besi tua, imajinasi liar. Tapi saat mereka mencoba mengambil gambar dari dalam gerbong dengan kamera drone kecil, tiba-tiba perangkat itu berhenti merespon. Lalu, jatuh begitu saja. Seperti ada yang menamparnya dari udara. Reza mencoba mengambil drone itu, dan saat ia menyentuh sisi gerbong, ia terhuyung dan jatuh. Ia mengaku telinganya berdenging keras, dan sempat melihat sosok perempuan bergaun putih duduk di dalam gerbong, menatapnya dengan mata kosong. Tika langsung panik dan mengajak yang lain untuk pergi. Namun Arga bersikeras bertahan. Ia yakin inilah momen paling dramatis untuk direkam. Justru ini bagus, bisa jadi konten utama. Kita nggak datang sejauh ini cuma buat kabur. Mereka akhirnya memutuskan untuk merekam ritual pemanggilan, seperti yang sering mereka tonton dari konten horor luar negeri. Arga membacakan doa dalam bahasa campuran, lalu menantang siapapun yang menempati gerbong untuk menampakkan diri. Tak lama kemudian, suasana berubah drastis. Angin berhenti, udara menjadi sangat dingin. Kabut tipis muncul dari arah hutan dan perlahan menyelimuti rel dan gerbong tua itu. Tika mulai menangis. Ia merasa pundaknya berat, seperti ada yang duduk di atasnya. Reza kembali meracau, kali ini dengan bahasa Belanda yang tidak ia kuasai.
Wulan jatuh pingsan, dan kamera milik Arga menyala sendiri, merekam sesuatu di balik pintu gerbong. Pintu gerbong terbuka perlahan. Dari dalamnya terdengar derit besi yang mencakar, dan sesosok makhluk tinggi, kurus, bermata merah, muncul sekilas sebelum kabut menjadi semakin tebal. Fajar berteriak, "Lari!" Mereka berlarian membelah hutan, meninggalkan peralatan yang tak sempat mereka bawa. Jalan yang tadi mereka lalui terasa berbeda, seperti berputar di tempat, dan suara roda kereta tua terdengar menggema di tengah hutan. Padahal rel itu sudah mati sejak puluhan tahun lalu. Malam itu, hanya 4 dari mereka yang kembali ke rumah Pak Larto. Arga menghilang. Suasana di rumah Pak Larto malam itu begitu mencekam. 4 mahasiswa yang tersisa tampak ketakutan. Pakaian mereka kotor, tubuh gemetar, dan mata mereka kosong. Arga, pemimpin rombongan sekaligus pemilik kamera utama, tidak kembali bersama mereka. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana ia pergi. Pak Larto, yang sejak sore sudah menebar wewangian dan menyalakan dupa di pojok rumah, hanya menggeleng pelan. Wajah tuanya penuh iba. "Kowe kabeh wis gawe salah gede. Wis ngganggu sing ora kudune diganggu. Anak iku, sing ilang, bisa wae ora bali." Wulan masih terisak, duduk memeluk lutut. Dia terakhir berdiri dekat pintu gerbong. Terus kabut nutup semuanya. "Kami nggak bisa lihat apa-apa." Tika menimpali dengan suara pelan. "Sebelum kabut datang, aku dengar suara kereta kayak roda besi menggiling rel. Padahal jelas-jelas itu rel mati." Pak Larto kemudian mengambil sebuah kalung kecil dari lemari kayu tua. Kalung itu terbuat dari kayu cendana dan diikat dengan benang merah. Ia menggantungkan kalung tersebut ke leher Reza, yang tampak masih linglung. "Iki kanggo jaga, nanging ora kabeh iso ditolong. Yen arwah kereta wis ngajak, Angel dibaleke." Keesokan paginya, mereka memutuskan kembali ke lokasi gerbong, meski hati mereka diliputi ketakutan. Mereka ingin mencari Arga. Kali ini, Pak Larto ikut menemani. Namun saat mereka tiba, gerbong tua itu tidak lagi di tempatnya. Relnya masih ada, tapi tempat di mana gerbong semalam berada kini hanya berupa tanah kosong dan bekas roda yang menghitam. "Gak mungkin. Kemarin kita lihat gerbong itu di sini. Arga terakhir di sini," seru Fajar panik. Pak Larto hanya menunduk dalam. Gerbong itu muncul hanya buat narik nyawa. Setelah puas, dia hilang lagi, tapi bukan berarti berakhir. Tiba-tiba, Reza muntah hebat. Dari mulutnya keluar segumpal rambut panjang, seperti rambut manusia. Tubuhnya bergetar hebat, dan matanya melotot. "Aku, ikut-ikut naik kereta. Jangan tinggalin aku. Mereka masih belum cukup." Sontak semua panik. Pak Larto segera membacakan doa-doa Jawa kuno, menyiramkan air kembang ke tubuh Reza. Beberapa menit kemudian, Reza pingsan. Tapi setelah sadar, ia menceritakan hal mengerikan. "Aku dibawa masuk ke dalam gerbong itu. Isinya mayat. Mereka semua duduk diam, tidak bergerak, tapi matanya mengawasi aku. Di ujung gerbong, Arga duduk, tapi tubuhnya pucat, matanya kosong, seolah dia bukan Arga lagi." Ada suara dari pengeras, suara perempuan, stasiun akhir, dunia orang mati. Ketiga temannya gemetar. Mereka mulai percaya bahwa Arga memang sudah ditarik ke dunia lain. Namun Pak Larto punya ide. Ia ingin menggelar ritual pemanggilan arwah, tapi bukan untuk meminta bantuan. Justru untuk memanggil kembali roh Arga
dan memutus ikatan gerbong tersebut pada mereka. Malam itu, mereka pergi ke sebuah petilasan dekat rel tua, membawa barang-barang milik Arga, baju terakhirnya, dompet, dan sebagian data dari kamera kecil yang masih sempat mereka bawa pulang. Saat ritual dilakukan, api dupa tiba-tiba membesar, lalu membiru. Tika pingsan lagi. Kali ini, ia kerasukan. Dari mulut Tika, keluar suara yang sangat berbeda, berat, parau, dan tidak manusiawi. Dia, milik kami sekarang. Jangan ganggu. 1 sudah dibayar, tapi 4 lainnya masih bisa kami ambil. Siapa dulu? Tiba-tiba suara tawa wanita menggema di sekitar petilasan. Suara lonceng terdengar kembali, dan kabut mulai turun meski malam masih muda. Pak Larto membaca doa dengan suara lebih lantang, menyiram air suci ke arah Tika. Suara mengerikan itu berteriak keras sebelum akhirnya Tika tersadar, menangis histeris. Dia, Arga, dia terjebak. Dia disuruh jadi masinis. Masinis kereta para arwah. Kalau kita nggak bantu, dia akan bawa lebih banyak jiwa buat digantikan. Kini mereka sadar, bukan hanya sekadar gerbong tua, tapi sebuah kereta gaib yang muncul di malam-malam tertentu untuk mengangkut arwah yang belum tenang, atau manusia yang mengusik keberadaan mereka. Dan tugas Arga kini, setelah ditangkap, adalah menjadi masinis kereta arwah, mengantar jiwa-jiwa penasaran yang hilang di dunia ini ke stasiun akhir, kematian. Masih ada satu harapan. Menurut Pak Larto, kereta itu akan muncul lagi di malam Jumat Kliwon berikutnya. Jika mereka berani menantang arwah penjaga dan masuk ke dalam gerbong tepat saat stasiun kematian dibuka, mungkin mereka bisa menyelamatkan Arga. Namun risikonya besar, karena tidak semua yang masuk ke dalam kereta tua sarang hantu bisa kembali. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit tampak muram. Angin bertiup kencang dari arah utara, membawa bau besi karatan dan bunga layu. Kabut mulai turun perlahan seperti tirai gaib yang menutupi dunia nyata dari yang tak kasat mata. Reza, Wulan, Tika, dan Fajar ditemani oleh Pak Larto telah mempersiapkan diri. Mereka mengenakan kalung penolak bala, membawa air kembang, dupa, dan kain kafan bekas. Konon katanya bisa mengelabui arwah. Lokasi yang mereka tuju sama, bekas rel mati yang dulu menjadi tempat munculnya gerbong tua. Menurut Pak Larto, kereta hantu tidak akan muncul kalau tidak dipanggil dengan benar. Maka ia membawa kentongan tua dari kayu jati, warisan sesepuh desa, yang hanya boleh dibunyikan di malam angker untuk memanggil dunia sebelah. Dung, dung, dung. Suara kentongan menggema di antara kabut. Lalu bumi seolah berhenti berputar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Waktu seolah membeku. Dari kejauhan, terdengar suara kereta uap tua. Roda besi menggiling rel, peluit panjang yang meraung di antara kabut, dan akhirnya muncullah gerbong itu. Kereta tua yang sama, catnya merah tua, penuh karat dan bekas luka waktu. Jendela-jendelanya tertutup tirai hitam, dan asap hitam mengepul dari cerobongnya. Padahal rel yang dilaluinya tidak terhubung kemanapun. Pintu gerbong terbuka perlahan. Di dalam, samar-samar terlihat Arga, duduk di depan dengan topi masinis. Namun wajahnya pucat, matanya kosong. Tangannya seperti dikendalikan oleh kekuatan gaib, memegang tuas yang bahkan tidak bergerak. Arga! Teriak Wulan sambil berlari mendekat. Namun Pak Larto menahan. Jangan sembarangan. Kita harus masuk bareng. Dan waktu kita nggak banyak. Kalau gerbongnya jalan lagi, kalian bisa ikut selamanya. Dengan keberanian yang tersisa, mereka masuk ke dalam gerbong.
Begitu mereka menginjak lantai kereta, suasana langsung berubah. Cahaya redup, udara dingin seperti dalam lemari es, dan aroma bunga Kamboja bercampur anyir darah memenuhi ruangan. Bangku-bangku dipenuhi oleh penumpang misterius. Mayat-mayat diam dengan pakaian zaman Belanda, tentara Jepang yang kepala setengah hancur, perempuan berkebaya dengan wajah hitam legam, bahkan ada bayi-bayi yang hanya menatap kosong ke arah mereka. Semua menunduk kecuali satu, perempuan tua berambut panjang, duduk di ujung, dengan mata merah menyala. Kalian mengganggu kereta ini. Sekarang kalian juga harus tinggal. Pak Larto melangkah maju, membacakan doa-doa pelindung. Sementara Wulan dan Tika mendekati Arga. Tubuhnya dingin, tapi matanya mulai berkedip saat Wulan menyentuh dadanya dan memanggil namanya berulang-ulang. Arga, ayo pulang. Jangan tinggal di sini. Ini bukan tempatmu. Air mata Wulan menetes ke tangan Arga. Dalam sekejap, tubuh Arga gemetar dan ia mulai menangis. Namun suara kereta mengerang. Kereta mulai bergerak. Pintu tertutup sendiri. Penumpang-penumpang mulai berdiri, menyerbu ke arah mereka. Tubuh-tubuh busuk itu merangkak, menyeret, dan berteriak dalam berbagai bahasa. Jawa kuno, Belanda, Jepang, semua menjadi satu dalam kekacauan. Kalian milik kami. Pak Larto menaburkan bunga 7 rupa ke seluruh arah dan membakar kain kafan. Asap putih memenuhi ruangan. Dalam kekacauan itu, ia berteriak, "Arwah yang tersesat, kembalilah ke tempatmu. Bukan mereka yang kalian tunggu." Cahaya menyilaukan memenuhi gerbong. Suara lonceng terdengar makin keras. Lalu, satu persatu makhluk-makhluk itu meledak menjadi debu hitam, termasuk perempuan bermata merah yang terakhir melolong sebelum menghilang. Kereta berguncang keras. Arga menjerit, lalu pingsan. Pintu terbuka sendiri, dan dalam sekejap, mereka berlima terlempar keluar ke tanah berdebu di dekat rel mati. Saat mereka membuka mata, kereta itu sudah tidak ada. Hanya tersisa suara jangkrik dan angin malam. Pak Larto duduk lemas, napasnya terengah. Kita berhasil, tapi ini bukan akhir. Arga mulai sadar. Ia menatap ke langit dan menangis. Aku dengar suara mereka, ratusan jiwa yang gak bisa tenang. Setiap Jumat Kliwon, mereka bakal naik lagi, bawa penumpang baru. Setahun kemudian, keempat mahasiswa itu memilih jalur hidup berbeda. Mereka tak lagi tertarik dengan eksplorasi tempat angker. Arga pindah keluar kota. Fajar menjadi guru. Tika pulang kampung. Wulan, yang masih menyimpan jurnal kejadian itu, menuliskannya dalam blog. Namun suatu malam, Wulan menerima sebuah amplop tanpa nama. Di dalamnya, hanya ada foto gerbong tua, tiket lusuh bertuliskan, stasiun terakhir, pukul 00 WIB. Dan catatan kecil, masinis kami sedang sakit. Maukah kamu menggantikannya?